Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang kedua sampai ke-4. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, Tuhan dipuji dan dimuliakan adalah prinsip dari seluruh aktivitas keagamaan yang harus diwaspadai dalam hidup orang percaya. Tujuan utama dan terakhir dari semua aktivitas dari seluruh hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sebaliknya, bahaya paling besar dalam kehidupan rohani orang Kristen adalah kecenderungan untuk menyenangkan diri sendiri, mencari pujian bagi diri sendiri. Dan ini berkaitan dengan 3 aktivitas utama yang tercakup dalam kegiatan ibadah dalam wujud perbuatan agama yang biasa disebut kesalehan, yaitu memberi sedekah, doa, dan puasa. Saudara, yang dimaksud memberi sedekah di sini adalah perbuatan yang mencakup menolong orang lain, mengulurkan tangan menolong orang yang membutuhkan, memberi uang, waktu, tenaga, atau apa saja untuk menolong orang lain. Melakukan hal-hal tersebut adalah perlu dan baik, tapi yang salah adalah jikalau semua itu dilakukan dengan tujuan supaya dilihat orang lalu dipuji orang. Banyak orang merasa dia tidak pernah melakukan kesalahan seperti ini, dan mereka berkata, "Saya tidak pernah memberi sambil meniup trompet." Secara fenomenal, dia mungkin benar. Tetapi bagaimana secara tersamar? Bisakah kita menyangkal bahwa begitu sering kita melihat orang lain dan diri kita sendiri melakukan kesalahan ini secara tersamar dan kadang tidak disadari? Betapa sering kita mendengar orang menceritakan kebaikan-kebaikan yang sudah atau yang pernah dia lakukan kepada orang lain dengan cara sedemikian rupa seolah-olah dia tidak sedang memuliakan diri, tetapi menimbulkan kesan seperti itu. Betapa sukarnya orang menahan diri untuk menyebut-nyebut jasa dirinya dalam suatu pelayanan. Kita harus sadar dan mengakui bahwa dosa adalah sesuatu yang sudah pernah begitu melekat dengan sifat kelemahan kedagingan kita. Dosa bukan saja melakukan suatu tindakan kejahatan, tetapi seringkali bentuknya begitu terselubung. Adalah suatu tragedi jika kita mengerti dosa hanya sebagai tindakan atau perbuatan saja. Dosa adalah suatu penyakit yang begitu mencemari hati setiap orang, sehingga dapat kita simpulkan bahwa buah dosa yang paling terselubung adalah pemujaan diri, pengaguman diri, dan pemuasan ego atau si aku. Kita harus terus mengingatkan diri kita tentang kelemahan yang satu ini. Kita harus selalu mengingatkan diri kita sendiri apa yang menjadi tujuan di dalam kita melakukan sesuatu. Untuk kemuliaan Tuhankah atau untuk kemuliaan diri sendiri? Kita harus sadar bahwa di dalam perbuatan yang kelihatannya paling rohani, kita tetap bisa terjebak untuk menonjolkan diri. Tangan kanan memberi dengan tanpa diketahui tangan kiri. Maksudnya adalah supaya apa yang kita lakukan bukan saja tidak kita umumkan, tetapi juga tidak kita katakan kepada diri kita sendiri. Jangan mengingat-ingat
apa yang kita lakukan dan lupakan. Sifat kelemahan kedagingan yang satu ini, memuliakan diri, harus disadari secara aktif, diawasi dan diperangi. Hidup dan beribadah di hadapan Tuhan adalah hidup untuk memuliakan Tuhan di dalam kesadaran akan persekutuan yang erat dengan Dia, hidup di hadapannya. Kita bahkan jangan membanding-bandingkan diri dengan perbuatan orang lain dengan mengucapkan doa, "Tuhan, terima kasih karena saya tidak seperti dia." Sebab pada saat kita lakukan itu, kita sudah menjadi seperti orang Farisi. Kiranya Tuhan menolong kita ketika kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, kita melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.